dengan ajaran itu digembor-gemborkan dari beberapa tahun, ratusan tahun yang lalu sampai sekarang, hasilnya juga cuma begini-begini saja. Tapi orang yang masih memegang ajaran leluhur, dilihat dari tingkah lakunya, dari bahasa tubuhnya, dari bahasa yang terlontar dari mulutnya, nyatanya kok damai, tenang, tentram. Ini loh. Nah caranya kepingin tahu kebenaran atau kesatuhunan, ya makanya kita kafir dalam menutup jangan sudah, karena Tuhan yang menentukan. Kalau Tuhan nggak menentukan kita nggak akan mati, ya sudah tutuplah hatimu di situ, kebelkan lari ya, di samping cemet ya melomot. Jadi kalau dihubungkan dengan ini semua, mungkin jawaban yang ketiga itu semuanya menurut saya benar bagi orang-orang yang paham. Tapi bagi orang-orang yang tidak paham, jangan hanya diberi jawaban tapi nggak berani menguraikan. Ini malah menyulitkan nanti. Apa maksudnya itu? Malah bingung sendiri. Nah itu. Maka setiap memberikan penjelasan, setiap memberikan ajaran itu harus dijelaskan dengan detail. Maka di sini setiap apa yang saya sampaikan saya urai satu persatu ya gitu. Masalahnya apa? Supaya yang namanya belajar itu berarti orang tidak tahu atau tidak bisa. Terus datang ke sini saya beri pelajaran yang dia tidak bisa, tidak tahu. Akhirnya ya percuma toh. Hanya bisa berkata-kata tapi tidak tahu arti dari kata apa yang saya sampaikan. Akhirnya timbul kesesatan gitu Pak. Ya otomatis. Gitu. Maksudnya sudah dijelaskan saja masih banyak yang sesat kok. Apalagi yang tidak disampaikan sama sekali. Kalau enggak bahasanya, itu jangan dulu karena itu ilmu wingit. Itu jangan dulu, itu ilmu tua. Wingitnya ilmu dan tuanya ilmu itu seperti apa toh? Karena ilmu itu kaweruh, artinya kaweruh itu pengen mengetahui. Nah itu diwingit-wingitkan kapan tahunya? Gitu loh. Nggak ada orang cari ilmu itu sebenarnya hanya sekedar pengen tahu. Kita hidup itu yang namanya hidup itu apa toh? Cuman itu loh intinya. Tentang ketuhanan itu belakangan menurut saya. Yang penting kita itu bagaimana cara merawat hidup itu yang benar. Gitu loh. Itu yang paling penting. Bagaimana supaya kita tahu awet hidup. Bagaimana dalam hidup ini enggak ada banyak masalah dan tidak banyak penyakit yang nempel. Saya tahu-tahu sudah belakangan mas. Waktu saya masih muda, saya nggak bisa merawat hidup saya. Makanya tua-tua ini sering kena penyakit. Tapi ini bukan kesalahan waktu tua, kesalahan waktu muda yang saya sengaja sendiri. Makanya saya nggak berani menyalahkan Tuhan. Karena Tuhan itu ya sakit itu Tuhan untuk kebenaran. Salah saya merawat hidup saya sakit. Nah sakit itulah Tuhan. Nah ini buktinya kebenarannya. Baru tahu saya. Dulu belum tahu Pak ya. Kayak mau tok. Bukan belum tahu, sudah diajarkan. Tapi karena fisik ini masih kuat, akhirnya melawan. Masa iya? Nah makanya orang yang mengatakan ini tidak boleh, ini boleh, ke orang itu tidak pernah melawan itu atau tidak. Contohnya, tawak, langsung ngomong haram. Itu larangan Tuhan. Itu larangan agama. Kapan kamu minum tawak? Kok tiba-tiba kamu apa yang ditimbulkan efek dari tawak? Kok tiba-tiba kamu ngomong haram? Daripada nggak pernah tahu rasanya, nggak tahu efeknya, ngapain ngomong haram-haram? Belum tahu rasanya kok pengen haram. Mendingan kalau ditanya bagaimana hukumnya tawak, saya nggak tahu, belum pernah minum. Menurut enak. Males banget Pak. Nah iya. Piye rasane wono gandul? Aku urung tahu kok. Haram to gak ya mbok. Lah ngono ra wis enak karuan. Ra usah ngedali ya Pak. Untuk apa? Itu loh, ngomong di situ dikaram-karam kan tiba-tiba selenuk dedep 11 perempuan yang dicabuli. Nah ini loh sing materi santrine dicabuli. Nah makanya ngelakoni dhisik lah gak gawe fatwa ben ngerti, ben tahu efek
baik maupun efek buruk, barulah membuat hukum. Urung tahu nglakoni kok mira-mira nggih hukum. Kok bareng ora rasane sing dihukumi ora oleh iku nak kenaken. Udah numan. Nah, itu makanya orang itu nggak perlu menghukumi orang lain, hukumilah dirimu sendiri supaya kamu tahu tentang kebenaran itu, tentang ketuhanan. Memang kalau kita amati Pak, akhir-akhir ini banyak orang itu yang semakin hari itu semakin umat. Semakin umat. Oh. Soalnya kan saya tuh pernah lihat di medsos Pak. Orang ini jauh-jauh dari sini ke sana pakai biaya untuk transport dan sebagainya. Tujuannya cuma satu. Saya sendiri senyum melihat berita itu Pak. Tujuannya di sana cuma melempari dan mengucapkan kata-kata kotor yang katanya itu disebut makamnya Abu Jahal. Dia tuh udah selesai dari sini Pak Lai. Kilo piye karepe sana sudah timbul dalam benak saya nih gitu. Wong karepe iki tenang ora. Lucu loh Pak. Nah itu kan ya sudah pribadi masing-masing. Maksud saya itu gini loh, kita yang masih waras gitu, ya sudah kita lihat aja. Yang namanya melakukan sesuatu kalau sudah nggak menemukan titik terangnya, nggak usah kita olok-olok. Nanti akan sadar dengan sendiri. Contohnya sekarang itu sudah banyak orang yang sadar. Dengan ajaran itu digembar-gemborkan dari beberapa tahun, ratusan tahun yang lalu sampai sekarang. Hasilnya juga cuma begini-begini saja. Tapi orang yang masih memegang ajaran leluhur, dilihat dari tingkah lakunya, dari bahasa tubuhnya, dari bahasa yang terlontar dari mulutnya, nyatanya kok damai, tenang, tentram, orangnya nggak terlalu panik hidup di dunia ini. Yang namanya nerimo itu karena sudah berusaha nggak dapat ya sudah nerimo, tapi kan tetap berusaha. Ya kadang-kadang kita nggak berusaha sudah ngomong nerimo ing pandum pangeran durung maringi Ismune nerimo ing pandum. Nah makanya pangeran durung maringi. Lah kapan kamu usaha terus diparingi? Terus yang maringi sapa? Kita berhasil itu karena kerja kita, karena usaha kita berhasil. Jadi pasrah. Nah makanya daripada pasrah terus-terusan pasrah, yang mendingan urip. Nah, itu pas ngebeki donya no. Nek urip nang donya mek pasrah tok. Wong kita usaha saja belum tentu kita berhasil. Apalagi yang pasrah. Coba. Contohnya orang berobat saja belum tentu sembuh, apalagi tidak sama sekali. Gitu loh. Tapi kan sekarang itu ada dogma. Untuk apa usaha kalau tidak sesuai dengan ajaran apa yang dianut? Contohnya, setiap manusia itu yang dibutuhkan di dunia itu bahagia. Nah, tapi kalau tidak mendapatkan kebahagiaan itu, akhirnya kita datang ke orang yang dianggap tua, orang yang dianggap berilmu dan lain sebagainya. Tidak solusi bagaimana caranya mendapatkan kebahagiaan itu melalui harta atau melalui uang. Malah kita diajari untuk membaca bacaan qomat kamit yang jumlahnya ditentukan, waktunya ditentukan. Nah, dan waktunya mesti rata-rata milih bengi. Nah, malam itu sudah waktunya orang tidur, nggak waktunya orang kerja. Begitu malam dikerjakan, mau bangun pagi mau kerja ngantuk, tidak mendapatkan apa yang dicita-citakan atau diinginkan, malah ngantuk ndodro. Tidak bahagia, malah ngenes selamanya. Gitu loh. Saya kan sering Pak fenomena seperti itu kadang sering kita jumpai. Terus aku ini pasrah wis gawe uripe pokoke kok. Lah maksudnya itu mau piye wong iki? Nah, pasrah itu dalam arti apa? Pasrah itu kalau sudah usaha mentok sudah tidak mendapatkan solusi. Yang namanya pasrah ya apapun yang terjadi kita terima. Jadi nggak usah kerja, kalau sakit nggak usah berobat ki Pak wis biarno wae. Ya salah teman. Yang namanya pasrah itu malah orang yang pasrah gitu loh Pak. Makanya tadi loh, orang yang pasrah itu mestinya sudah berusaha mentok. Sudah nggak mendapatkan solusi lagi.
dalam artian pasrah itu akan menerima konsekuensi apa yang akan terjadi. Itu namanya pasrah. Tapi kalau nggak berusaha, nggak bekerja, kok ngomong pasrah, itu gendeng, gitu loh. Makanya Tuhan itu kok dijak omong-omongan, apalagi omongannya umak-ume gak jelas, apalagi gak pakai bahasa sendiri, gak ngalah kerungu. Tuhan tidak akan memberi, karena Tuhan sekarang, Tuhan yang rata-rata disembah itu Tuhan kopok. Kok dijak omongan umak-ume, ya orang rapi nyaut, pakai speaker we gak kerungu kok. Kadang kalau saya lihat itu gede, kadang ya miris sendiri Pak Jarno. Gitu, kadang kita itu punya masalah, gitu. Terus aku pasrah loh. Dia tuh nggak mau solusi kok malah pasrah, nggak mau cari solusi gimana baiknya. Kabeh dipasrahno lah. Kok lucu tenan. Nah ya itulah orang-orang yang diajari untuk apa ya, menuduh Tuhan. Mendikte Pak, bukan ya? Menuduh. Orang-orang yang apa ya, memfitnah Tuhan lah. Karena setiap ada masalah mengadunya ke Tuhan, seolah-olah Tuhanlah yang membuat dia itu sengsara. Itu tandanya orang-orang itu kalau diajari menuduh Tuhan ya seperti itu. Jadi kebanyakan orang yang tidak berusaha sama sekali, tiba-tiba ngomong pasrah tapi tidak berusaha, itu orang yang memfitnah Tuhan sebenarnya. Nah, Tuhan yang mana? Tuhan yang menciptakan, secara logika yang menciptakan Bapak Ibu kita. Otomatis Bapak Ibu kita itu juga termasuk orang yang kita tuduh, kita fitnah. Seolah-olah kenapa aku dibuat Bapak Ibu kalau hidup di dunia ini melarat saja. Nah itu loh.